Salah satu surga ada yang disebut dengan Darussalam, ya. Jannatul Darussalam atau surga Darussalam. Daru itu maknanya adalah rumah, ya. Assalam itu maknanya adalah keselamatan. Darussalam artinya rumah keselamatan. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah surga tentu hanya Allah sediakan untuk mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah. Dan sering dikatakan bahwa syarat untuk mendapatkan surga itu adalah rahmat dari Allah. Bukan karena ibadah kita, bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena ibadah kita yang lain. Karena kalau kita timbang-timbang, dan ini sering sekali dijelaskan bahwa ibadah kita kayaknya nggak ada sebanding sedikit pun dengan keindahan surga. Kalau kita bandingkan antara ibadah kita, itu nggak seimbang, ya. Tidak ada layak sedikit pun untuk kita masuk ke dalam surganya. Karena ibadah kita sering banyak cacatnya, ya. Sering banyak rusaknya. Nah, ibadah yang kita lakukan dalam rangka kita menggapai rahmat dari Allah. Dan rahmat dari Allah itulah yang kemudian bisa menyebabkan seseorang bisa masuk ke dalam surganya Allah. Tanpa rahmat dari Allah, tidak akan bisa seseorang untuk dapat meraih surganya Allah. Rahmat ini bisa digapai dengan sarana ibadah. Baik sholat kita, baik puasa kita, baik zakat kita, baik haji kita, dan ibadah-ibadah yang lain yang dianjurkan dalam agama Islam. Itulah yang menjadi syarat kita mendapatkan rahmat dari Allah yang berujung kepada surga. Dan tentu sangat beruntung seseorang kalau dia mendapatkan tiket masuk ke dalam surga. Dan ini harapan semua orang, ya. Kemauan semua orang. Siapa sih orangnya yang tidak mau masuk dalam surga itu? Orang yang pendosa sekalipun, orang yang suka maksiat sekalipun, mereka pasti kalau ditanya ya nggak akan bakal lah mau masuk ke dalam nerakanya Allah. Semua ingin masuk surga. Tetapi kan kemudian untuk dapat surga ini tidak kemudian hanya sebatas lidah ingin masuk surga, tetapi harus dibuktikan dengan amal ibadah. Yang amal ibadah sekali lagi dalam rangka kita meraih ridha Allah, rahmat Allah, dan rahmat Allah yang merupakan syarat kita, passwordnya kita, kuncinya kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Nah, surga Darussalam untuk siapa mereka? Kita temukan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 126 sampai 127. Wa hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun lahum darussalami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Dan inilah wa hadza siratu rabbika mustaqima, dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Sesungguhnya kami jelaskan ayat-ayat kami bagi mereka kaum yang bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Lahum darussalam, bagi mereka lah surga Darussalam. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wa huwa waliyuhum, dan Allah lah pelindung-pelindung mereka bima kanu ya'malun. Nah, dalam dua ayat ini kita bisa menemukan ada dua, paling tidak ya, ada dua calon penghuni surga Darussalam.
Kalau kita punya cita-cita, saya mau pilih masuk ke surga Darussalam. Nah, kita bisa merancang, memprogram dari sekarang. Mumpung nyawa masih ada di badan, kita masih hidup, kita masih ada di dunia, kita persiapkan agar kita bisa mendapatkan tiket ke dalam surga Darussalam. Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Nah, para ulama menafsirkan bahwa yang namanya siratul mustaqim itu adalah syariat Islam. Syariat Islam yang diturunkan kepada baginda Rasulullah melalui Al-Quranul Karim. Itu jalan yang lurus. Itu jalan yang akan sampai kepada surganya Allah, akan mencapai kepada rahmatnya Allah, ridhanya Allah. Syariat Islam artinya Al-Quran yang di dalamnya memuat syariat Islam lengkap untuk kita. Semua itu adalah jalan bagi kita yang lurus, bukan belok. Orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada konsepsi Al-Quran, kepada syariat Islam yang terkandung dalamnya, berarti dia telah menepati jalan yang lurus. Adapun orang yang lari dari syariat Islam, orang yang menghindarkan diri dari syariat Islam, bahkan dia keluar dari syariat Islam, dia memilih kepada syariat agama-agama lain, ya kalau kita merujuk kepada Al-Quran ini, merekalah yang mengambil jalan yang berbelok, bukan jalan yang lurus. Islam adalah agama yang merupakan rel yang lurus, jalan yang lurus, yang di dalamnya merupakan ajaran kita mentauhidkan Allah, mentauhidkan kepada keesaan Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, Rasul, Nabi, dan yang lainnya. Itu merupakan ajaran yang lurus. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi kecuali Islam. Ini keyakinan kita. Ini keyakinan kita. Islam harus menjadi agama yang tertinggi. Sebab itu, kita tidak boleh punya keyakinan bahwa semua agama di dunia adalah benar. Ini salah. Sekarang lagi muncul orang-orang seperti ini. Orang-orang yang menyamakan agama satu dengan agama yang lain. Orang yang mengatakan bahwa semua agama benar. Ini kan keliru. Kita harus punya keyakinan bahwa hanya Islamlah agama yang lurus, agama yang benar. Kalau kita meyakini agama di luar agama Islam juga agama yang lurus dan benar, artinya kita menganggap bahwa agama kita sama dengan agama yang lain. Tentu beda. Kitabnya saja beda. Kitabnya saja beda, ajarannya beda, gak akan bisa disamakan. Semua orang bisa bilang begitu, tapi harus jangan sampai final sampai di situ. Semua agama itu benar, jangan titik sampai di situ. Harus koma bagi pemeluknya masing-masing, kan begitu. Semua agama itu benar, ya, menurut keyakinan dari penganutnya masing-masing, itu baru benar. Kita menganggap bahwa kita umat Islam hanya Islamlah agama yang benar, itu sah. Orang lain gak usah ribut, itu keyakinan kita. Pun demikian orang Nasrani, mereka mengatakan bahwa agama kami yang benar, itu juga sah. Itu hak mereka. Kita gak bisa mengekang hak mereka. Kita gak bisa kemudian mencak-mencak, enak aja lu bilang cuma agama yang benar, agama saya juga benar. Lah itu hak mereka. Orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu bahkan, mereka juga berhak mengatakan agama mereka yang benar. Ya, itu hak mereka. Ya. Jadi semua agama di dunia ini benar, koma,
bagi pemeluknya masing-masing, menurut pemeluknya masing-masing. Itu sah. Masing-masing kita punya hak untuk mengakui bahwa cuma agama kita lah yang benar. Itu hak masing-masing pemeluk agama yang tidak bisa dipaksakan untuk pemeluk agama lain. Kita umat Islam tidak boleh memaksa orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu untuk meyakini bahwa agama Islam agama yang benar. Enggak bisa. Itu hak mereka untuk mengatakan jika mereka berpendapat agama kita agama yang sesat, ya silakan. Itu hak mereka. Gitu. Tapi keyakinan ini jangan dimunculkan di tengah-tengah masyarakat yang kemudian akan menimbulkan perpecahan. Menimbulkan keretakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keyakinan itu masuknya ke setiap rumah tangga dari agama masing-masing. Kita dalam Islam, kita harus menguatkan akidah umat Islam bahwa hanya Islamlah agama yang benar. Itu sah, tapi itu ke dalam ya. Jangan dikeluarkan keluar. Jangan dibicarakan di depan orang Nasrani, jangan disampaikan di depan orang Hindu, jangan disampaikan di depan orang Buddha. Nanti akan menimbulkan ketersinggungan dan gesekan. Ya. Jadi keyakinan kita sekali lagi, ya, kita harus punya keimanan, keyakinan bahwa hanya kitalah agama Islam ini, agama yang berada di jalan yang lurus, ya. Agama yang benar. Ya. Jangan pernah kita mengakui bahwa agama di luar agama Islam juga benar. Kita bisa murtad tanpa terasa. Artinya kita mengakui keyakinan mereka. Kita mengakui kebenaran dari keyakinan mereka. Itu kan berbahaya, nggak boleh seperti itu. Tatkala kita menganggap bahwa agama di luar agama Islam itu juga benar, itu lurus, itu kan sama artinya kita meyakini bahwa mereka memiliki keyakinan yang benar. Sementara kita punya akidah yang lurus. Maaf ya, selama ini di negara kita tuh saking toleransi mesti ditegakkan, kadang-kadang sering kebablasan. Kebablasan. Untuk urusan agama tidak ada kata toleransi, tidak ada kata-kata kompromi di sana ya. Kita nggak boleh bekerja sama untuk urusan agama. Tapi kalau urusan manusiawi, ya, dunia, kemasyarakatan, ayo kita bersama-sama. Orang Kristen, orang Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, mari bersatu padu menjaga negara, menjaga kesehatan, menjaga keamanan, ketertiban. Kita bersama-sama. Tapi kalau sudah larinya kepada akidah, keyakinan, jangan pernah kita saling menyinggung keyakinan satu dengan keyakinan yang lain. Itu hak privasi yang tidak bisa diotak-atik. Ya, itu final yang tidak bisa diotak-atik. Siratu rabbika mustaqimah, inilah kata Allah, jalan Tuhanmu yang lurus, yakni agama Islam. Jadi syarat pertama untuk mendapatkan Darussalam, kita harus berada di jalan Allah yang lurus, siratu rabbika mustaqimah, yaitu agama Islam ini. Yang di dalamnya terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Dan kitab yang Allah turunkan kepada manusia ada 4 ya. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Semuanya siratu rabbika mustaqimah. Ya. Mengajarkan ajaran yang lurus. Yahudi dulu diberikan kitab namanya Taurat. Nah, itu merupakan jalan Allah yang lurus. Allah menyampaikan ini, wahai orang Yahudi, jalanmu yang lurus ini nih yang akan sampai kepada Tuhanmu. Yaitu konsepsi yang ada dalam kitab Taurat. Zabur juga sama, memuat ajaran yang lurus, jalan yang lurus. Injil pun demikian oleh Nabi Isa ya. Diberikan oleh Allah kitab Injil untuk orang-orang Nasrani ya. Itu merupakan rambu-rambu jalan yang lurus. Karena keempat kitab ini ya, baik
Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran semuanya bersumber dari Allah. Sumbernya satu dari Allah. Maka keempat kitab ini adalah kitab yang mengajarkan ajaran Allah yang lurus. Pun demikian kita Al-Quran oleh Allah diberikan konsepsi Islam melalui kandungan Al-Quran ini adalah jalan yang lurus. Sehingga setiap saat kita sholat ya, membaca surat Al-Fatihah, kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Bukan jalan yang berbelok. Nah, kebalikan dari siratal mustaqim ini adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang engkau murkai. Ya. Jalan yang sesat, jalan yang engkau murkai, ini kebalikan dari siratal mustaqim. Kita berharap, ya Allah, tunjukkan kami ihdinas siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang an'amta 'alaihim, orang yang engkau beri nikmat. Ya. Orang-orang yang engkau tunjukkan kepada jalanmu yang benar, itu nikmat yang besar itu. Islam, iman, itu merupakan nikmat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Yang kalau nikmat itu diberikan kepada seseorang, artinya dia diberikan jalan yang lurus, petunjuk jalan yang lurus. Jadi an'amta 'alaihim di sini banyak ulama yang menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah nikmat iman dan Islam. Ghairil maghdubi, bukan orang yang Allah murkai, artinya orang yang keluar dari syariat agama Allah. Itu mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Waladdallin, dan juga jalan yang menyimpang dari ajaran Islam ini. Jadi kita perlu minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan ya Allah kami menjadi orang-orang yang lurus. Tetapkan ya Allah kami menjadi agama yang lurus. Jadi yang pertama, untuk mendapatkan tiket Darussalam, dia harus menjadi orang-orang yang berpegang teguh kepada siratul rabbika mustaqimah, jalan Tuhanmu yang lurus. Ya, tetap berada di dalam syariat Islam yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Qad fassalnal ayati liqaumi yadhakkarun. Sungguh telah kami jelaskan ayat-ayat kami liqaumi yadhakkarun, untuk kaum yang mau berfikir, mengambil pelajaran. Jadi yang pertama, orang yang mendapatkan Darussalam, mereka yang tetap berada di jalan yang lurus, agamanya Allah. Yang kedua, orang yang mendapatkan pembelajaran dari ayat-ayat Allah, yang mampu mengambil pelajaran dari semua ayat-ayat Allah. Ayat ini kan ada dua ya. Ada ayat yang terucap oleh Allah, kita sebut dengan wahyu. Ada ayat yang tercipta oleh Allah, yaitu alam ini. Kedua-duanya berfungsi sebagai tanda-tanda akan kebenaran Allah. Kedua-duanya harus kita selami, kita dalami, kita pelajari. Baik itu mempelajari ayat Allah yang tertulis, yang terucap berupa wahyu ini, dan juga ayat Allah yang tercipta, yakni alam. Kedua-duanya harus kita pelajari, bertadabur. Bertadabur, mempelajari apa yang Allah ciptakan. Semua itu menjadi ayat. Orang yang diberikan pemahaman Islam yang bagus, dia akan memahami, menelusuri, menghayati setiap kandungan Al-Quran. Maka orang yang bagus adalah ketika dia membaca Al-Quran, dia juga meresapi isinya.
dia meresapi isinya, itulah kemudian kita berkewajiban belajar ilmu Al-Quran. Agar kita bisa memahami kandungan setiap ayat yang kita baca. Dengan kita memahami ayat yang kita baca, maka akan semakin menumbuhkan nilai iman kita kepada Allah. Itu ayat yang terucap yang berupa wahyu. Yang kedua, ayat yang tercipta yang berupa alam jagat raya ini juga merupakan ayat Allah. Orang yang diberikan keimanan bagus saat dia melihat gunung, dia akan terkesimak, subhanallah. Gunung segini besarnya, ini baru gunung, apalagi yang menciptakan gunung, Allahu Akbar. Ketika dia memandang langit, subhanallah, langit begitu luas, begitu indah, begitu luar biasa. Ini baru langit, apalagi yang menciptakan langit. Kalau dia melihat samudra yang begitu luas, subhanallah, ini laut luar biasa. Ombaknya dahsyat. Itu baru laut, apalagi yang menciptakan laut. Sehingga dengan dia memahami, mengamati alam, akan semakin tumbuh imannya, akan semakin subur tauhidnya. Dia akan semakin merasa bahwa kita ini makhluk kecil. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Dengan seperti ini dia akan menjadi orang-orang yang tauhidnya terjaga. Kita terkadang kalau study tour ya, traveling atau kita piknik ya, melihat alam, ngarai, lembah, gunung, kita hanya sekedar menikmati keindahannya, tidak sampai kepada jiwa kita, tidak sampai kepada naluri kita, tidak sampai kepada batin kita, sehingga nggak menyentuh kepada wilayah iman. Ya. Jadi tujuan kita mengadakan study tour melihat alam jagat raya ini, ada ending yang bisa kita dapatkan di sana, yaitu apa? Semakin munculnya kesadaran kita akan kebesaran Allah, sehingga itu akan mendapatkan nilai pahala, dapat menambah iman kita. Umumnya kita hanya sekitar foto-foto di sana, hanya foto-foto, selfie, ya, mengambil gambar, diabadikan, rame-rame di sana, hura-hura di sana, foto bersama di sana. Jarang yang kemudian mengambil iktibar, mengambil pelajaran, mengamati alam jagat raya ini, yang kemudian muncullah pengakuan di akhir kegiatan itu bahwa kita itu makhluk kecil. Keajaiban alam ini nggak seberapa, ya. Kehebatan alam ini nggak seberapa kalau dibanding hebatnya yang menciptakan alam ini. Itu namanya orang yang mengambil pelajaran. Ya. Liqaumi yadhakkarun, mereka mengambil iktibar pelajaran dari apa yang mereka lihat dari ayat-ayat Allah. Sekali lagi ya, ayat itu ada dua, ada yang tertulis oleh Allah, yang terucap yang berupa wahyu Al-Quran ini, ada ayat yang tercipta yaitu alam ini. Kedua-duanya merupakan ayat Allah yang harus kita selami, kita pelajari, kita telaah, kita tadabburi, sehingga akan membawa kita kepada orang yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Lahum darussalam, bagi mereka lah surga Darussalam. Subhanallah. Inda rabbihim, di sisi mereka. Allah memberikan kepada mereka tiket masuk surga Darussalam. Dari sebab mereka yang pertama, mereka istiqomah berada di jalan Allah yang lurus, ya, yaitu agama Islam ini. Yang kedua, mereka selalu mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang Allah berikan kepada mereka. Wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Jadi Allah lah sebaik-baiknya pelindung untuk mereka dari apa yang mereka kerjakan, yang mereka amalkan, yang mereka perbuat. Allah pelindung mereka, sehingga tidak ada yang lebih layak untuk dijadikan pelindung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini tiket untuk mendapatkan surga Darussalam. Ya, semuanya kita termasuk orang di dalamnya, ya, yang mendapatkan tiket dan berkesempatan menjadi penghuni surga Darussalam.